Oke, selamat siang kelas TMP 2A. Hari ini kita akan memulai presentasi untuk grup pertama, yaitu dari grup dengan materi presentasi parametric test. Waktu presentasi maksimal 20 menit, dipersilahkan. Baik, Bu. Mohon izin rekan-rekan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait materi statistika, yaitu dengan materi parametrik. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama, Saya Taruna Madya Dewa Alif Firmansyah, NIT 2330041. Yang kedua ada saya, Faramtur Rahman dengan NIT 2330051. yang ketiga dengan saya sendiri, Hanandita Nur Syifa, NIT 2330062. Yang keempat saya Taruna Madya Lutfi Satria Aditya NIT 2330111. Ibu, yang kelima saya Taruna Madya Muhammad Farhan NIT 2330131. Dan yang terakhir, Rizky Pratama Ramadhani, NIT 2330011. Langsung saja pada penjelasan materi kami, yaitu statistika ialah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Kok start? Selanjutnya, statistik parametrik adalah uji petasi yang menguji perbedaan rata pada populasi. Metode yang sering digunakan dalam statistik parametrik adalah uji T yang berdasarkan pada nilai student statis. Uji T bertumpu pada asumsi bahwa data berdistribusi normal dan rata data diketahui. Pada uji ini, varians populasi dihitung untuk sampel dari populasi tersebut. Populasi diberikan dengan beberapa skala interval dan variabel yang akan diuji hipotesisnya. Skala pengukuran berbentuk interval dan rasio. Analisis yang cocok adalah analisis parametrik. Yang termasuk analisis parametrik ada uji tes T, 2 sampel, ANOVA, 1 jalur, atau one way ANOVA, dan lain sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi dengan asumsi bahwa data harus 1, dipilih secara acak, 2, homogen, 3, normal, 4, berpasangan. Kemudian ada uji homogenitas. Uji homogenitas yaitu suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Jadi di sini saya akan menjelaskan
Cara melakukan uji homogenitas dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, tentu saja kita membuka aplikasi, lalu kita menyiapkan data yang akan dianalisis. Lalu, data Anda harus memiliki satu variabel yang akan diuji, misalnya skor, dan satu variabel grup yang menunjukkan kategori atau kelompok. Selanjutnya, untuk yang cara kedua, akses menu ANOVA, yaitu dengan mengklik pada layar bagian atas yang biasanya pada bagian pojok, yaitu Analyze, pilih Compare Means dari drop menu, lalu klik One Way ANOVA. Jika Anda menguji satu variabel grup atau granular, model jika Anda melakukan uji dengan beberapa variabel grup. Lalu yang ketiga, kita memasukkan variabel. Di jendela One Way ANOVA ini, kita memasukkan variabel dependent, misalnya skor, ke dalam kotak dependent list. Di sini terdapat di kanan sebuah gambar, terdapat dependent list. Kita masukkan variabel group ke dalam kotak faktor. Faktor itu yang di bawah, yang berada di sisi hampir kanan bawah. Lalu setelah itu kita menyetel opsi uji homogenitas. Klik tombol option di jendela One Way ANOVA. Di jendela option cetak kotak itu terdapat banyak sekali yang terdapat descriptive, fixed, and random effects. Nah, kita memilih yang homogeneity of variance test. Lalu klik continue. Lalu step yang berikutnya, klik OK untuk menjalankan analisis. SPS akan menghasilkan output yang mencakup tabel ANOVA dan tabel uji Levin. Lalu yang selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai lebih besar daripada 0,05, maka distribusi data homogen. Jika nilai lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Berdasarkan hasil uji homogenitas, samping dapat disimpulkan bahwa data tersebut dianggap homogen. Selanjutnya ada uji normalitas data. Untuk melakukan uji normalitas data di SPS, Anda dapat menggunakan beberapa metode yang tersedia, seperti uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, dan atau menggunakan history dan ggplot untuk memvisualisasikan distribusi data. Kemudian ini cara melakukan uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, tentunya buka SPSS dan siapkan data Anda. Dan pastikan data yang akan diuji sudah dimasukkan dengan benar. Dan yang kedua, akses menu deskriptif, klik pada menu Analyze pada bar yang atas, kemudian pilih deskriptif statistik dari drop down menu, kemudian pilih yang Explore. Selanjutnya akan muncul bar Explore seperti ini. Dan kemudian di jendela Explore, masukkan variabel yang ingin diuji ke dalam kotak dependent list. Jika sudah, langsung kita atur pengaturan, yaitu klik pada tombol plots di jendela Explore. Di jendela plots, pastikan deskriptif dan normality plots with this dicentang. Kemudian kalau sudah centang, langsung klik continue. Dan kemudian klik OK untuk menjalankan analisis. Dan yang terakhir,
SPSS akan menghasilkan output dengan tabel test of normality. Kemudian tabel ini mencakup hasil uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Perhatikan nilai sig atau p-value dari kedua uji. Jika nilai P lebih besar dari tingkat signifikansi yang Anda tetapkan, misalnya 0,05, maka data dianggap terdistribusi normal. Jika nilai P kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak terdistribusi normal. Selanjutnya ada cara melakukan uji normalitas data dengan histogram dan ggplot dengan aplikasi SPSS. Nah, pertama seperti yang tadi sudah dijelaskan, buka SPSS dan siapkan data yang akan diuji. Yang kedua, langsung akses menu histogram. Terdapat klik pada menu Graphs bagian atas layar, lalu pilih Chat Builder. Selanjutnya, untuk membuat histogram itu sendiri, di jendela Chat Builder, pilih histogram dan pilih jenis grafik yang tersedia. Lalu seret dan lepas histogram ke area chart yang ada di bagian atas. Lalu masukkan variabel yang ingin Anda analisis ke dalam kotak X-axis dan klik OK untuk membuat histogram. Yang keempat, untuk mengakses menu ggplot sendiri, yaitu mengklik pada menu Analyze di bagian atas layar, lalu pilih Descriptive Statistik dari drop-down menu, kemudian pilih ggplots di bagian paling bawah. Yang kelima, untuk membuat ggplot sendiri, yaitu di jendela ggplot, masukkan variabel yang ingin Anda analisis, lalu langsung klik OK untuk membuat ggplot. Yang keenam, setelah ggplot dilakukan, kita akan mendapatkan hasil yaitu berupa grafik, yang mana grafik ini dapat diperiksa apakah titik-titik pada ggplot jatuh di sepanjang garis diagonal. Jika titik-titik mengikuti garis diagonal dengan baik, data mungkin terdistribusi normal. Selanjutnya ada uji linearitas regresi. Untuk melakukan uji linearitas regresi di SPSS, Anda perlu memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat linear. Cara melakukan uji linearitas regresi dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, buka SPSS dan siapkan data Anda. Pastikan data yang akan diuji sudah dimasukkan dengan benar dalam SPSS. Yang kedua, akses menu agresi, yaitu dengan cara klik pada menu Analyze di bagian atas layar, pilih Regression dari drop-down menu, kemudian pilih Linear. Yang ketiga, masukkan variabel yang terletak di jendela Linear Regression, masukkan variabel dependen yang ingin diprediksi ke dalam kotak dependen. Kemudian masukkan variabel independen yang digunakan untuk prediksi ke dalam kotak independen. Yang keempat, setel opsi output dengan cara klik tombol plus di jendela linear regression. Lalu di jendela plus Anda akan membuat grafik untuk memeriksa linearitas. Di bagian horizontal axis, masukkan ziplet skor dari prediksi nilai untuk sumbu X. Lalu di bagian vertikal axis, masukkan z-score dari residual untuk sumbu Y. Klik Add untuk menambahkan grafik daftar plot, lalu klik Continue untuk kembali ke jendela utama. Yang kelima,
Jalankan analisis dengan cara klik OK untuk menjalankan analisis regresi. Keenam, periksa output. Setelah analisis selesai, periksa output SPSS, khususnya grafik residual yang telah Anda buat. Yang ketujuh, interpretasikan grafik, yaitu plot residual terhadap prediksi Z-spread versus deficit. Grafik ini membantu Anda memeriksa apakah residual tersebar secara acak di sekitar garis horizontal. Jika residual tersebar secara acak tanpa peluang tertentu, maka hubungan antara variabel independen dan dependen dapat dianggap linear. Baik, cukup sekian terkait presentasi dari kelompok 1 terkait materi parametrics. Mungkin apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Izin saya, Bu. Silahkan. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama Taruna Madya Rizky Yoga Dharma, NIT 2330221. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai pembahasan statistika parametrik, yang dimana pertanyaan pertama mengenai statistika parametrik sendiri, apakah ada syarat penerapannya, sehingga jika ada apa saja, dan keunggulan dan kelemahan dalam penggunaan statistika parametrik itu apa? Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Rizky Yoga, mungkin akan kami tampung terlebih dahulu. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jikalau tidak ada pertanyaan, akan langsung kami jawab pertanyaan dari Rizky Yoga. Izin, Bu. Izin menjawab dari pertanyaan Taruna Madya Rizky Yoga. Yang pertama dari keunggulan statistika parametrik yaitu efisiensi. Yang dimaksud dari efisiensi sendiri yaitu statistika parametrik cenderung lebih efisien dalam hal jumlah data yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan. Dengan asumsi yang kuat, metode parametrik seringkali dapat menghasilkan estimasi yang lebih tepat dan akurat. Setelah itu ada inferensi yang lebih kuat. Yang dimaksud yaitu karena metode ini didasarkan pada asumsi distribusi tertentu, hasilnya inferensinya cenderung lebih kuat dan dapat digeneralisasikan dengan baik jika asumsi tersebut terpenuhi. Setelah itu konsistensi. Dengan asumsi yang benar, hasil dari uji parametrik cenderung konsisten meskipun sampel diperbesar, karena pengaruh sampel terhadap estimasi parameter akan berkurang. Untuk kelemahan statistika parameter sendiri, yang pertama itu tidak fleksibel, yaitu statistika parametrik kurang fleksibel dalam menangani data yang tidak memenuhi asumsi-asumsi standar. Data yang tidak berdistribusi normal atau memiliki varians yang tidak homogen seringkali memerlukan transformasi atau metode non-parametrik. Berikutnya yaitu kesulitan dalam situasi multimodal, yaitu jika data berasal dari distribusi yang memiliki lebih dari satu puncak atau multimodal itu sendiri, metode parametrik yang berasumsi pada satu puncak seperti distribusi normal bisa memberikan hasil yang menyesatkan.
Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari statistika parametrik. Untuk kelebihan dari statistika parametrik yang pertama, Izin Bu, saya izin menjawab untuk soal yang pertama tadi, syarat penggunaan statistika parametrik. Yang pertama itu kita harus memastikan data berdistribusi secara normal. Baik diketahui secara pasti dengan cara melakukan uji normalitas maupun diasumsikan berdistribusi normal. Yang kedua, memiliki varian yang sama. Semaan varian ini bisa menjadi syarat mutlak ataupun tidak tergantung dengan keadaan. Contohnya jika pengujian dilakukan pada kelompok berpasangan. Variasi ini yang sama tidak menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Jika pengujian dilakukan pada dua kelompok tidak berpasangan, kesamaan variansi merupakan syarat yang tidak wajib untuk dipenuhi. Lalu yang ketiga, skala data harus berupa interval atau rasio. Untuk bisa menggunakan statistika parametrik, peneliti harus memastikan bahwa data yang digunakan merupakan data yang berskala interval maupun rasio. Lalu yang selanjutnya, sampel data harus diambil secara random. Mungkin itu, apakah bisa menjawab, Rizky Yoga? Ya, cukup. Baik, ini karena Zoom-nya sudah mau habis, jadi Zoom ini untuk recordingnya akan saya akhiri sekarang. Habis ini kita mau bahas yang berikutnya, kita geser ke Zoom meeting yang lain, recordingnya akan saya akhiri terlebih dahulu. Mohon ditunggu linknya di WhatsApp grupnya ya. Terima kasih.